Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wulan, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik Islam. Izin memperkenalkan diri, saya Sophia Salamah dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka. Izin mempresentasikan tugas dari mata kuliah ini dengan judul Kontemporerisasi Pemikiran Keuangan Publik Islam di Indonesia. Baik, langsung saja di sini ada peran negara dalam pembangunan. Berdasarkan Human Development Report yang dilakukan oleh United Nations Development Program pada tahun 1995, lebih dari 3/4 penduduk dunia tinggal di negara-negara berkembang, namun mereka semua hanya menikmati 16% dari total pendapatan dunia, sedangkan 20% penduduk di berbagai negara menikmati hampir 85% dari seluruh pendapat global. Kemudian konsep dasar negara. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu. Menurut Harlow Jelaski, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Setiap negara memiliki tujuan yang menjadi target untuk diwujudkan. Nah, pembangunan yang dapat membuahkan kesejahteraan rakyat. Negara memiliki lembaga dan aparatur yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini erat kaitannya dengan negara, sebab negaralah yang mengatur segala proses pembangunan dan negara pula lah yang menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan jati diri bangsa dan tujuan serta cita-cita nasional. Tujuan pembangunan turut melibatkan segala aspek kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep pembangunan merupakan sebuah konsep yang multidimensional, mengacu kepada serangkaian karakteristik dari segenap aspek kehidupan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Dengan semakin modernnya aktivitas perekonomian di suatu negara, semakin kompleksnya permasalahan ekonomi, dan semakin tingginya distorsi atau gap. Dituntut pemerintah yang kredibel, profesional, dan berwibawa sehingga dapat memenuhi harapan publik. Peran pemerintah atau negara dalam pembangunan pertama sebagai stabilisator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil dan mantap. Di bidang politik misalnya, pemerintah terus berupaya mengamankan, dan mempertahankan ideologi negara Pancasila dari segala macam rongrongan, baik dalam maupun luar. Kemudian di bidang sosial, pemerintah berupaya menanamkan nilai budaya bangsa yang telah menjadi milik bangsa Indonesia sejak lama. Kemudian di bidang ekonomi, pemerintah berupaya membangun berbagai macam sektor ekonomi secara merata di seluruh daerah guna meningkatkan pendapatan rakyat. Sebagai modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk diwujudkannya, diperlukan pembangunan yang sistematik, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Sebagai pelopor, dengan kepeloporan, misalnya dalam bekerja seproduktif mungkin, dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, dengan orientasi hasil semaksimal mungkin, warga negara akan relatif mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, bertindak, dan cara bekerja.
Kemudian sebagai inovator. Nah, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif. Antara lain, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, menerapkan inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Kemudian pembelanjaan negara. Definisinya di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka 14, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembelanjaan negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa. Kemudian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri dari pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, kemudian hibah, kemudian belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dana desa, dan defisit anggaran. Klasifikasi belanja. Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 15 Ayat 5 dan Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Kebijakan belanja negara. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Di sini ada SDM yang berkualitas di bidang pendidikan, yaitu perluasan akses pendidikan, peningkatan skill. Kemudian di bidang kesehatan ada percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif, preventif, melanjutkan program jaminan kesehatan sosial. Kemudian ada penguatan program perlindungan sosial, diantaranya mengakselerasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akurasi data, dan perbaikan mekanisme penyaluran. Kemudian sinkronisasi antar program, kemudian ada subsidi yang tepat, sasaran, dan efektif. Kemudian akselerasi pembangunan infrastruktur, di antaranya meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi, antisipasi masalah sosial perkotaan seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massal. Kemudian birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi, diantaranya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan. Kemudian birokrasi yang berbasis kemajuan ICT atau ICT. Selanjutnya, belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat, transfer daerah, defisit anggaran, dan dana desa. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil atau outcome pada bagian anggaran kementerian negara, lembaga dalam bagian anggaran bendahara umum negara. Pengertian dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus serta penyesuaian.
Kemudian, pengertian defisit anggaran adalah jumlah pendapatan negara dalam APBN lebih kecil daripada belanja negara. Defisit anggaran akan dibiayai dengan pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, atau penjaminan, dan pembiayaan-pembiayaan lain. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pengelolaan keuangan di Indonesia, sejarah pengolahan itu sendiri sudah ada sejak zaman lampau. Setiap pemerintahan mulai zaman kerajaan sampai sekarang memiliki pengelolaan keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahannya. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam suatu negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pinjaman negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dikatakan sebagai penjaga keuangan negara. Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan sebuah perusahaan dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset. Pengelolaan keuangan adalah sebuah proses manajemen perusahaan, mulai dari perolehan dana hingga bagaimana dana itu dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Maka, keuangan perusahaan harus dikelola dengan baik. Kemudian ada ruang lingkup keuangan negara. Yang menjadi ruang lingkup keuangan negara antara lain pengeluaran negara, yaitu bagaimana pemerintah melakukan pengeluaran. Kemudian penerimaan negara meliputi sumber-sumber pendapatan negara. Kemudian administrasi negara, yaitu menyangkut pelaksanaan keuangan negara. Kemudian stabilisasi dan pertumbuhan adalah pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap perekonomian. Dalam hal ini, anggaran negara yang meliputi penerimaan dan pengeluaran negara sebagai instrumen kebijakan fiskal. Mengapa pengelolaan keuangan begitu penting bagi perusahaan? Jawabannya, sebab pengelolaan keuangan memiliki fungsi yang jelas yang harus dijalankan oleh manajer perusahaan. Nah, bagaimana mengelola keuangan negara? Wujud pengelolaan keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Kemudian ada fungsi pengelolaan keuangan. Pertama, fungsi planning, yakni perencanaan keuangan di perusahaan yang mencakup manajemen uang kas, perhitungan rugi laba, serta perencanaan cash flow. Kedua, ada fungsi budgeting. Budgeting merupakan kegiatan penganggaran untuk pengadaan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, fungsi controlling. Fokus pada pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan, sehingga sistem keuangan berjalan dengan baik. Keempat, fungsi auditing. Fungsi ini mengarahkan untuk memeriksa keuangan sesuai prinsip akuntansi untuk menghindari potensi penyelewengan dana atau penyalahgunaan bisa disebut juga. Yang kelima, ada fungsi reporting, yaitu kegiatan pelaporan kinerja keuangan. Prosesnya dilakukan secara terbuka karena laporan ini berisi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan di Indonesia. Salah satu indikator untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik.
Karena aspek keuangan merupakan titik pangkal dari semua kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Nah, untuk mewujudkan pengelolaan yang baik, tentu saja harus didasarkan pada beberapa prinsip pengelolaan keuangan, di antaranya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan reformasi keuangan sektor publik, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai dasar dalam melakukan kebijakan perombakan dalam pengelolaan keuangan negara, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terakhir, ada beberapa ketentuan mekanisme keuangan negara di Indonesia, seperti mekanisme penyusunan APBN, menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri. Kemudian, peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah. Kemudian, permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar. Misalkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagainya. This is my presentation, hopefully useful, and thank you for your attention and time. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pengucapan atau kata ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.